Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih dalam pembelajaran masing-masing dari rumah, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Materi kita pada kali ini ada pada pelajaran ke-8 dengan tema Ayo Belajar Surah Al-Kautsar. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Sebelumnya coba perhatikan gambar berikut. Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Terlihat seorang siswi yang sedang menghafal surah Al-Kautsar di depan kelasnya dan disimak oleh teman-temannya juga oleh gurunya. Pembahasan yang pertama, membaca kalimat dalam surah Al-Kautsar. Ayo membaca surah Al-Kautsar berikut ini dengan sungguh-sungguh serta fasih dan tartil. Tidak lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lalu artinya, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, coba perhatikan panjang bacaan berikut. Terlihat ada garis yang menunjukkan kepada huruf nun yang bertasdid. Cara bacanya dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Contohnya seperti ini. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu. Lalu terlihat garis yang menunjukkan kepada huruf to dan huruf ya. Dibaca terlihat ada huruf to dan ya, dibaca toy, bukan toe. Dibaca toy. A'tainakal. Lalu yang ketiga, ada garis yang menunjukkan kepada huruf kaf dan huruf waw. Dibaca kau, bukan kau. Kal kausar.
Lalu pada ayat yang kedua terlihat garis yang menunjukkan kepada huruf lam yang bertasydid dan juga huruf ba yang bertasydid. Huruf bertasydid bacanya dengan cara ditekan dan tidak ditahan, hanya ditekan. Contohnya seperti ini. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Seperti itu. Lalu pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Terlihat garis yang menunjukkan kepada huruf nun yang bertasydid. Huruf bertasydid bacanya dengan cara ditekan dan dibaca berdengung selama 2 ketukan. Inna syani'aka huwal abtar. Sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, mari kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Baca Al-Quran, menggunakan nada lagu Naik-naik ke puncak gunung. Mari kita bernyanyi bersama. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu ini memberikan pesan kepada kita. Apa pesannya? Pesannya itu kalau kita ingin bisa membaca Al-Quran, maka harus sering-sering dibaca. Tiap hari harus dibaca agar kita bisa untuk membaca Al-Quran. Bisa karena terbiasa. Pembahasan yang kedua, menghafal surah Al-Quran. Bagaimanakah cara menghafal surah Al-Kautsar? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang, ayat per ayat, hingga hafal. Jadi diulang ayat per ayat hingga hafal. Begitu cara menghafalnya. Menghafal dapat dilakukan dengan perlahan, secara berulang-ulang, atau mendengarkan pelafalan temanmu. Pembahasan yang ketiga, menulis kalimat dalam surah Al-Kautsar. Anak-anak soleh dan soleha semua, sudahkah kalian bisa menulis surah Al-Kautsar? Untuk bisa menuliskan surah Al-Kautsar dengan benar, maka lakukan langkah berikut ini. Mencermati cara menulis penggalan surah, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Lalu yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Perhatikan garis. Nah, perhatikan garisnya. Terlihat garisnya berwarna biru. Keterangannya pada ayat pertama, ayat kedua, dan juga ayat yang ketiga. Perhatikan huruf di atas. Waw dan ro posisinya agak ke bawah garis. Kita lihat pada ayat pertama. Yang ada di bawah garis adalah huruf waw dan juga huruf ro. Selain itu, huruf ya tetap di atas, tetapi titiknya saja yang ada di bawah. Pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, sama huruf ro, huruf waw dan juga huruf ro juga yang ada di bawah garis. Lalu pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sama juga huruf waw dan huruf ro ada di bawah garis. Perhatikan penulisannya. Lalu menulis Al-Quran atau menulis huruf Arab itu
dimulai dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Kalau menulis huruf Indonesia dimulai dari sebelah kiri, sebaliknya kalau menulis huruf Arab atau huruf-huruf Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Yang terakhir pembahasan kita yaitu pesan dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 3 ayat yang menjadi surah terpendek dalam Al-Quran. Dinamai Al-Kautsar karena diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Selanjutnya pokok-pokok isi surah Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Lalu yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Isi kandungan surah Al-Kautsar itu agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad akan mempunyai nama yang baik di dunia dan juga di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Seperti biasa ada tugas yang harus dikerjakan, berisikan 10 soal. Sebelum kita tutup, alhamdulillah pelajaran kita, pembahasan kita sudah selesai. Mari kita berdoa bersama agar apa yang kita dapat, apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.